Kalau gue sih ya, Roy berdampak ke gue. Jadi di sela-sela syuting, gue kayak ngajak anak-anak buat cabut ke luar hotel, buat explore, misalnya kita ke pantai dan lain halnya. Dan itu Hai, kita dari cast Badas si Roy. Gue Roy sebagai gue Abi sebagai gue dia sebagai Gue Zopa sebagai Wiwik. Gue Jordi sebagai Andi. Saya Mara sebagai Tony. Saya Yusuf sebagai Edi. Saya Aldo juga sebagai Somat. Today we're gonna let L to ask us anything. Wiwik ini adalah perempuan asli Serang yang punya ambisi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, jadi Roy adalah karakter yang luas. Dia senang explore dan banyak banget rasa-rasa yang muncul dari Roy. Dula adalah yang menghambat semua eksplorasi dan petualangan si Roy. Wow. Somat itu adalah pemilik warung kopi di sebelah Ampera. bengkelnya JJ Speed. Jadi yang tukang ngutangin teman-teman geng bengkel. Banyak duit ya sebagai investor. Tukang ngutangin bukan investor. Investor. Kalau Edi sendiri adalah pemuda Serang, anak asli kampung Serang. Masih muda ya. Dan dia itu adalah jawara di kampung Serang dan ketua OSIS di sekolahnya mereka. Waduh. Ngeuri. Hai, gue Andi. Dan gue Tony. We are Damen. Ya, tapi penambahan itu kita menjadi temannya Roy pas di sekolah. kita sahabatnya Roy dan kita membuat grup jadi RAT. Roy, Andi. Tony. kalau gue sih ya, Roy berdampak ke gue. Jadi di sela-sela syuting, gue kayak ngajak anak-anak buat cabut ke luar hotel, buat explore, misalnya kita ke pantai dan lain halnya. Dan itu jadi jadi muncul banget karakter Roy di gue pada saat itu. Dampak satu karakter terhadap gue lumayan banyak, karena selalu menarik. Setiap karakter punya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan selalu ada yang ketinggalan di kita. Dan gimana kita remind ourselves kayak itu bukan kita sebenarnya karakternya. Jadi ya seru sih, kayak oh iya ternyata kita beneran menciptakan satu karakter yang udah hilang gitu ya, ternyata masih ada gitu di kita gitu. Dan kadang kangen juga sama karakternya kayak gimana cara bikinnya ya. Kalau Andi ngefeknya ke gua mengingatkan atau menyadarkan gua gitu kalau selain keluarga kita bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian itu dari teman bahkan sahabat. Jadi jangan ya buat kalian yang maksudnya kasih sayang itu bukan cuma kita dapetin di rumah, bahkan kasih sayang dari luar rumah mungkin itu yang sebetulnya kita butuhkan. Iya, kayak Jadian di rumah chosen family, bukan di rumah kan nggak bisa. bukan kayak gitu, rumah tetap, tapi sometimes bukan itu kan yang kita butuh. Kita juga butuh Nggak cuma support itu system doang, dari ya. luar gitu. Jadi mungkin kita bisa menemukan itu tuh di sahabat, pacar, Jadi atau melengkapi. iya gitu sih. Dampaknya mungkin jadi tahu banyak ada, maksudnya untuk mengejar cinta tuh orang bisa sampai segitunya gitu kalau dari karakterku, karena bukan gue banget kayak gitu. Oh bukan. Dampaknya gue menjadi lebih tenang aja untuk Wow. menghadapi masalah. Emang sebelumnya nggak tenang hidup lu? Enggak. Gue masih anak muda yang berapi-api. Waduh. Ketika gue jadi karakter tuh kayaknya gue nyaman deh. Mungkin lu udah gak muda lagi. Untuk lebih tenang untuk menghadapi sesuatu. Gue ngeliat itu tenang sih. Kalau gue malah lebih Nggak tenang. Menikmati jadi Tony ya. Iya, menikmati kegoblokan dan keluguan seseorang gitu, karena kayaknya Tony kan sangat ya udah gitu, dan keyaudahan itu yang dikangenin gitu 2 tahun. Iya.
sih Lu banget ya? Pilih-pilih minjemin duit orang. Kangen duitnya. pilih kalau pinjemin duit itu bayar. Tapi lebih ke belajar. Kita tuh bisa belajar dari siapa aja, termasuk orang yang lebih muda gitu. Karena kan kalau mereka kan geng-geng anak sekolahan, kalau gua somat itu udah bekerja gitu kan. Nah, jadi dan orang yang sudah bekerja pun bisa belajar dari orang-orang yang lebih muda. Itu mengingatkan gua itu sih. Jadi bisa belajar dari environment mana aja. Karena bapak saya yang semangat. Bapak saya tahu bukunya, jadi ya itu film bagus, kamu harus ikut gitu. Itu sih. Kalau gua Itu Bapak Setias. cek saldo nggak ada duit. Boleh deh. Itu kayak jawaban semua Lagi orang. pandemi lagi kan, boleh deh. Ini lagi gimana ya? Ya kayak Ucup gitu. Ini kan novel yang cukup legend di angkatan orang tua kita gitu ya. Bahkan kakek nenek mungkin. Terus pas tahu film Balada Seru akan dibikin film dan digarap sama Fajar Nugros, gue belum pernah sebelumnya jadi penasaran. Terus genre-nya juga lumayan lengkap, jadi gue langsung mau join sama Balada Seru. Gue bisa main sama temen-temen berarti. Bokong kamu. Ini jauh paling aman. Oh iya benar. Itu aman ya. Gue ya karena dikasih kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru gitu dan untuk menerima gue yang dari bawah dan gue dipercaya, jadi seru banget seperti itu. Oke, Menyenangkan? asik. Asik. Intuisi yang menarik ketika Iya. kita masuk ke game Perwakilan. Terus kita selalu mempersiapkan kan, ada latihan, ada ini, dan ketika kita masuk set selalu ada intuisi baru dan impulsivitas yang menurut kita oh that's interesting, dan tetap melibatkan aktor di dalam directing stylenya. Jadi kita ngerasa memberikan banyak andil, bukan cuma sekedar pion yang diatur aja. Iya. Betul. Gue mau jadi somat karena pengen ngerasain jadi orang kaya. Ya lagi, baru gue gak mau jadi somat, biar Mau punya jadi investor. somat gimana sih rasanya jadi orang kaya? Gak pernah Sama dapet karakter kaya. Sebenarnya Kalau gue mau jadi Edi, karena Edi kan sosok yang berubah ya, dan berwibawa. Sosok yang berubah. Berwibawa. Dibawa sama kebaya jadi satu tuh. Orang kalau typo chat tuh masih mending ya. Lo pakai bahasa Inggris aja kalau susah. Edi itu kan sosok yang berwibawa, dan Agak takut ya. Agak hati-hati. Agak hati-hati nih. Harus memilih kata-kata yang benar. Gue Taruhannya berantemnya sama orang pas lagi syuting, terus gue harus kesampingkan masalah itu buat bikin film. Siapa sih kalau Ya, jadi Gue apa ya? Gue fun sih nggak ada secret-secret. Gue nggak ada sih. Kebetulan pada saat itu gue gak ada. Gue juga nggak ada sih. Lu nggak ada? Film kemarin baru ada. Itu lagi memendam tuh. Interview juga sih. itu sebenarnya menarik tuh karena di salah satu tradisi yang kita lakuin waktu itu tuh di hari terakhir reading kita semacam secret telling, jadi kita opening Oh iya, ourselves to each other gitu di dalam kolam Dibaptis. renang. dan itu salah satu treatment dari Mas Nugros. Iya, itu Yes. tadi kan ditanya soal directing, itu salah satu yang diterapkan. Jadi kita pas syuting pun sebenarnya udah terbangun chemistry, tapi itu solidify chemistry yang kita punya. Iya. Setuju. Itu salah satu secretnya Mas Nugros sih, treatment ini. Kalau gue waktu SMA itu, gue ngerasa masa-masa SMA gue adalah
masa-masa dimana gue paling flat. Maksudnya gue bener-bener gak bandel, bener-bener penurut. Kalau misalnya Edi ketua OSIS di sekolahnya, gue juga ketua OSIS di sekolah gue gitu. Jadi memori gue tuh basic gitu, nggak ada yang kayak wah enak ya punya pacar 10 gitu, nggak ada sih. Maksudnya bener-bener flat. Gue ngerasa jadi manusia yang sangat berguna. Tapi banyak musuh karena ketua OSIS banyak musuh. Iya, karena sok-sokan bikin aturan, sok-sokan bikin event atau organisasi yang padahal anak-anak di luar OSIS tuh pengennya kita udahlah kalau bisa kelas meeting terus-terusan gitu. Nanti lu suami damer kan. Gue deh basic banget tapi Pasti lah. biar Yang nggak basic kan disimpan. Jadi gue ke SMA itu tinggalnya tuh udah gak sama orang tua kan. Jadi orang tua gue pas gue masuk SMA mereka pindah kota ke Pekanbaru. Jadi gue ngekos sendirian. Nah di situ gue sering belajar markup. Tau gak kayak biaya kosan berapa? Oh tuh iya gua benar, gue lebihin. juga lagi suka Terus gitu. kayak bayaran sekolah berapa gue lebihin dan mereka kayaknya sampai sekarang nggak tahu deh. Semoga Itu iya. yang gue rahasiain. Kalau gue sampai sekarang. lebih bukan markup, gue malah nggak gue bayar, gue setor. Lu pakai? Iya gue pakai. Enggak sih, gue gitu. Honor gue belum turun, jadi gue pakai dulu duit dari Kasbon. bokap gue. Kasbon. Iya, cuma nanti gue bayar ketika honor gue udah turun. Cuma sampai 3 bulan gue nggak bayar sekolah. Kok nggak di DO sih? Kalau gua Kan artis. SMA Aktor cilik. balapan gua. Apa? Balapan motor gua. Gua jadi judi biliar. Ini semua kriminal. Duit bro. Kita semua ini kriminal. Ada Suka yang banget korupsi, markup. ada yang judi, jangan diikutin. Kalau gue memutuskan untuk pindah profesi, bukan jadi atlet lagi, karena orang tua gue tuh pengennya gue jadi atlet dulu. Cuman gue berubah haluan dengan pemikiran gue yang kayak oh nggak bisa jadi atlet di Indonesia nih, kan gue harus pindah. Nggak disupport waktu itu, cuman mereka kebagian juga kok. Kok jadi dark kan? Kok jadi dark sih ini? Itu sih. Bola. Madun sih Itu Madun. bener-bener hampir gagal jadi atlet. Dengan Udah si Madun. jadi atlet. Udah jadi atlet tapi gagal. Bola kelereng. Karena lebih mirip stripping ternyata. Bola lato. Kalau gue, yang tadi gue bilang, gue dari SMA udah gak tinggal sama orang tua. Padahal orang tua gue pengen banget gue ikut ke luar kota kan. Tapi dengan alasan si anak 17 tahun itu, enggak mau bebas gitu, enggak mau. Makanya gue gak mau ikut. Hidup lu urban. Nah terus ya gue ngerasa itu yang ngebentuk gue sekarang. Dalam artian gue jadi anak yang gak manja. Terus kalau ketemu orang tua tuh kangen terus gitu, maksudnya nggak terlalu dekat. Jadi itu yang membuat hubungan antara gue dan orang tua gue tuh jadi ada dinamikanya gitu. Kalau gue sama sih, gue memutuskan untuk bisa ngekos. Padahal mereka nggak pernah ngizinin gue ngekos, tapi gue decide untuk tinggal sendiri adalah keputusan terbaik yang pernah gue buat. Karena kalau nggak kayak gitu, gue nggak akan pernah tahu diri gue sendiri. Emang sekarang udah tahu? Belum juga sih. Kan masih pencarian jadi diri. Masih pencarian. Kan kalau ada Roy, pencarian jadi diri. Emang nggak nyesel. Salah jatuh cinta sama orang sih. Itu semua orang ngerasain bro. Kenakalan Namanya remaja. anak SMA. Pas SMA jadinya kan bucin banget, terus orang tua nggak didengerin dan segala macam. Oh, iya, kan. Iya kan? Oh iya. Oh Waktu lu relate SMA banget ya Cup. Waktu SMA itu kan kenakalan kayak gitu kan. Pacaran Iya. diam-diam. Ya. Terus minta duit terus buat bayarin pacar makan kayak gitu kan. Iya, itu gue ngerasain juga. Ini sih nakal-nakalnya. Jadi bohongin orang tua ini buat apa? Buat Ini bayar pertanyaan yang apa? sebelumnya. Buat bayar apa? Terus efeknya Dijawab sekarang, pertanyaan sebelumnya. efeknya sekarang tuh apa? Efeknya sekarang ke lu tuh apa? Mungkin jadi pertanyaan sebelumnya. Iya. Itu bisa diedit kalau bisa diedit. Ditambah. Ya tapi efeknya buat sekarang ke gue jadinya jadi lebih ngerti lah ke Lebih rasional. lebih rasional kalau mikir. Jadi kayak Iya. oh gue mau sama ini kenapa gitu loh sama cewek. Iya. Yang penting Jadi- kalau ngeluarin dana 8 juta buat dinner, ya nggak sih? Itu udah Jadi belajar dari kesalahan tuh bener ya? berlebihan Iya, sih itu. harus sama nakal-nakalnya gue waktu SMP sih gue kayak motor juga dulu. Oh iya. Tapi ya motor bebek ya. Nggak kayak Tetap pertanyaan sebelumnya.
Ini gue nggak sesuai brief ya. Jadi karena film ini tentang pergerakan, untuk kalian yang belum tahu mau ada pergerakan apa di awal tahun, mungkin film Balada Siro ini bisa jadi sarana buat kalian dan semoga bisa menginspirasi kalian untuk menemukan jati diri kalian. Yeay. Mungkin film ini bisa jadi salah satu yang menjawab pertanyaan kalian, apa yang hal yang kalian lakukan sehingga mengubah hidup kalian sampai sekarang. Tapi jawabannya seperti tadi adalah nonton film Balada Siro gitu. Berubah hidup. Ini adalah film yang sangat compact, ada tentang persahabatan, percintaan, keluarga. Banyak banget hal yang ada di film ini dan juga mungkin kita udah cukup bosan ya sama film-film horor dari tahun yang lalu dan ini bisa menjadi salah satu film yang fresh. Jujur banget sumpah. Kalau dari gua Balada Siro itu buat gue pribadi adalah salah satu bisa menjawab buat kalian-kalian yang pernah merasakan kehilangan. Karena kalau kalian nanti udah nonton dan lebih detail, itu isinya semua orang itu kehilangan semua, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan persahabatan, kehilangan pacar, kehilangan kekuasaan. Jadi mungkin ini bisa memberikan jawaban atas kehilangan kalian. Kehilangan duit ya. Ditambah di sini pemainnya tuh keren semua. Selain ada kita di sini, akan ada aktor-aktor senior juga. Ada Pak Deddy Yusuf, ada Mama Lulu Tobi, Tante Gunting, ada Tante Ginting, ada Om Arswendi, ada Kang Andiri, Martino Leo, Marcel Darwin. Jadi kolaborasi lintas generasi yang oke banget. Mampus yang sisanya pusing kan? Kan udah gue jawab semua. Ya, film ini sebenarnya bisa menggelitik isu-isu sosial yang sedang terjadi sekarang ini. Ya buat untuknya teruntuk apa sih? Ya buat gua dan generasi sekarang, generasi kita nih, ini adalah time capsule. Ini loh Indonesia tahun 80 gitu. Jadi mungkin ya kalian mau kilas balik ke belakang lihat zaman dulu tuh kayak gimana ya, ini time capsule-nya gitu. Biar kita bisa makin punya wawasan lah. Indonesia ini. Dari gua sih kalian bisa belajar banyak dari masing-masing karakter yang ada di sini. Kita pun juga belajar banyak selama mendalami karakter tersebut. Kita melihat bahwa kayak belajar tuh bisa di mana aja, bisa di bengkel, bisa di luar sekolah juga gitu. Jadi belajar tidak harus kalian mikir belajar cuma di sekolah doang. Jadi ini film ada berlatarkan juga pendidikannya. Ya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton pertanyaan dan jawaban dari kita. Dan juga jangan lupa untuk nonton film Balada Siro tanggal 19 Januari Di bioskop. di bioskop.